Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen, kakek Tai Yi dan San Pao yang telah tiba di gua penyihir Yin. Dan San Pao pun langsung melancarkan serangan ke arah penyihir itu. Begitu pula dengan Ye Chen yang menyerangnya menggunakan senjata pemukul jiwa. Berbeda dengan kakek Tai Yi yang membantu mereka dengan cara menahan serangan dari penyihir Yin. Yang ternyata serangan Ye Chen dan San Pao berhasil membuat penyihir Yin terluka. Tapi dia masih belum kalah dan justru mengaktifkan kekuatan darah iblis. Kakek Tai Yi, San Pao, dan penyihir Yin segera keluar gua untuk melanjutkan pertarungan. Sementara Ye Chen menelusuri gua Yin sendirian. Dan ia langsung mengambil buah ginseng 5 warna yang ada di sana. Namun secara tiba-tiba Ye Chen dipanggil oleh kakek Tai Yi yang minta bantuan. Ia pun pergi untuk membantu mereka melawan penyihir Yin. Bahkan dirinya menggunakan teknik panah petir api sejati, sehingga membuat penyihir Yin berhasil dikalahkan. Kakek Tai Yi dan San Pao sadar bahwa Qin Yu adalah Ye Chen, karena teknik yang digunakannya sama persis seperti pemenang kompetisi 3 sekte sebelumnya. Sampai-sampai Ye Chen terkejut karena mereka bisa menyadarinya. Kemudian mereka bertiga pergi untuk mengambil ginseng 5 warna. Tapi rupanya yang tersisa hanya 1 buah saja. Bahkan mereka curiga karena Ye Chen yang telah mengambilnya. Dikarenakan Ye Chen pura-pura tak tahu, mereka pun mengambil buah ginseng itu untuk dibagi 2. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Ye Chen. Tak lama kemudian, Ye Chen berniat untuk membawa pohon ginseng 5 warna. Dan ia diberitahu oleh naga Taisu untuk menyerapnya ke dalam alam internal. Apalagi pohon ini akan berguna untuk alkemis milik Ye Chen. Tapi tanpa diduga, ternyata di samping pohon ginseng terdapat formasi teleportasi. Dan Ye Chen pun segera menggunakannya untuk pergi ke sekte Heng Yue. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba formasi itu menjadi hancur. Naga Taisu menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena ada kekuatan misterius yang mengganggu teleportasi kita. Sehingga Ye Chen berniat untuk terbang demi melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi Ye Chen tak bisa terbang, bahkan energinya terus terkuras. Tak berhenti sampai di situ, kekuatan misterius ini juga membuat Ye Chen tak bisa berkomunikasi dengan naga Taisu. Dan kini ia hanya bisa berjalan kaki menyusuri padang pasir. Tak berselang lama, Ye Chen sampai di sebuah istana. Dan kini dirinya hanya bisa dibantu oleh Juxian karena telah kehabisan energi. Beruntungnya di tengah istana tersebut terdapat sebuah altar. Dan Ye Chen bergegas untuk menggunakannya. Namun kini ia justru malah berpindah ke ruang rahasia di istana itu. Di dalam ruang rahasia, Ye Chen berhasil mendapatkan teknik legendaris yang dapat menyerap kekuatan bintang. Sehingga sekarang ia bukan hanya menyerap kekuatan alam saja, tetapi juga bisa menyerap kekuatan spiritual bintang. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan bintang, ia pun menyuruh beberapa klonnya untuk mencari jalan keluar. Dan setelah 3 bulan berlalu, akhirnya Ye Chen berhasil keluar dari gurun pasir. Namun baru saja keluar dari gurun pasir terlarang, dirinya justru melihat seorang wanita yang diburu oleh Istana Darah. Ye Chen langsung membantu wanita itu dan menghajar prajurit Istana Darah. Kemudian ia mengobati luka dari wanita itu yang sudah pingsan bernama Yun-Er. Tapi sayang saat sekte Tianzong datang, justru Ye Chen yang malah ditangkap karena mereka salah paham terhadap Ye Chen. Apalagi Yun-Er sendiri adalah nona muda dari sekte Tianzong. Mereka membawa Yun-Er dan Ye Chen ke cabang sekte Tianzong.
Tapi sayang secara tiba-tiba Sekte Tianzong diserang lagi oleh Istana Darah, sehingga mereka pun terpaksa pergi sambil membawa Ye Chen sebagai sandera. Karena menurut mereka jika Ye Chen berasal dari Istana Darah. Meskipun begitu, saat di tengah perjalanan, Ye Chen membantu mereka untuk menghindari serangan dari Istana Darah, sehingga mereka menyadari bahwa Ye Chen bukanlah orang jahat. Tapi secara tiba-tiba, kini mereka terjatuh karena terkena serangan lagi dari Istana Darah. Yun-Er yang telah sadar kini terjatuh tepat di atas tubuh Ye Chen, dan Ye Chen menyuruhnya untuk segera melepaskan ikatan ini. Yun-Er pun langsung melepaskan ikatannya dan meminta maaf pada Ye Chen. Ye Chen menjelaskan bahwa aku tak mau untuk memaafkanmu. Bahkan dirinya ingin pergi dari sana untuk meninggalkan Yun-Er. Namun tiba-tiba muncul prajurit Istana Darah bernama Ji Chang yang menyerang mereka. Mengetahui hal itu, Yun-Er memohon agar Ye Chen mau membantunya. Tapi Ye Chen menjawab bahwa aku akan membantu asalkan kau mau membayar 1 juta batu roh. Dan karena sudah sepakat, Ye Chen langsung menghajar Ji Chang saat itu juga. Setelah Ji Chang berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja datang kakeknya yang menolong Ji Chang, yang dimana kedatangan kakeknya untuk membawa kabur cucunya itu. Karena sekarang Ye Chen telah berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Yun-Er dan Xian segera mengajak Ye Chen kembali ke Sekte Tianzong. Sesampainya di sana, Ye Chen alias Qin Yu yang terkenal kuat ditantang oleh Ling Hao. Dan Ling Hao ini merupakan murid dari Sekte Tianzong. Ling Hao sengaja menantang Ye Chen yang dianggapnya hanya berada di peringkat 50. Sementara Ling Hao sendiri berada di peringkat 51, yang merupakan daftar peringkat dari The Great Zhou. Awalnya, Ye Chen menolak karena energinya sudah terkuras di pertarungan sebelumnya. Tapi karena Ling Hao langsung menyerangnya, ia pun terpaksa harus melawan. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, ternyata Ling Hao bisa menggunakan teknik luar angkasa. Tapi tetap saja Ye Chen berhasil mengalahkannya. Bahkan Ketua Sekte Tianzong sampai terkejut mengetahui hal itu. Ketua Tianzong merasa bahwa Ye Chen jauh lebih tinggi dari peringkat 50. Dan dirinya juga penasaran seperti apakah kekuatan asli dari Ye Chen. Terlebih lagi, Ye Chen telah mengalahkan 18 orang sekaligus di kompetisi aliansi Chan Yuan. Tapi saat itu Ye Chen mengetahui bahwa Ketua Tianzong menderita luka dao. Dan karena merasa kasihan, Ye Chen pun berniat untuk menyembuhkan lukanya. Namun secara tiba-tiba datang Tian Zhen yang memberitahu bahwa pasukan Istana Darah kembali menyerang. Para tetua bertanya apakah kita harus meninggalkan sekte lagi. Ketua Tianzong menjawab bahwa kali ini kita akan melawan mereka. Lagi pula di sini ada Qin Yu alias Ye Chen yang dapat menyembuhkan luka dao. Ketua Tianzong menyuruh agar Tian Zhen bisa menahan pasukan Istana Darah, sementara dirinya harus disembuhkan dulu oleh Ye Chen. Sehingga saat itu Ye Chen pun melakukan proses pengobatan dengan guntur surgawi. Di saat proses sedang berlangsung, Ketua Tian bertanya siapakah Qin Yu sebenarnya, karena kemampuannya sama persis seperti Ye Chen yang merupakan master alkemis di Sekte Heng Yue. Dan karena sudah ketahuan, Ye Chen pun meminta agar Ketua Tian menyembunyikan identitasnya. Ketua Tian mengerti dan tak akan memberitahu siapapun. Hal itu juga ia lakukan sebagai ucapan terima kasih pada Ye Chen, karena Ye Chen telah mengobati luka dao yang ia derita selama ini. Setelah itu, secara tiba-tiba Yun-Er dan Xian datang untuk menghentikan Ye Chen. Karena mereka berpikir jika Ye Chen sedang menyakiti kakeknya. Tapi Ketua Tianzong berkata bahwa Ye Chen sedang mengobati lukaku. Dikarenakan merasa bersalah, mereka berdua segera meminta maaf pada Ye Chen. Tapi secara tiba-tiba ada busur panah yang mengarah pada mereka. Namun untungnya Ye Chen dengan cepat dapat menahan serangan dari busur panah tersebut.
Ketua Tian mengira bahwa yang melakukan serangan itu adalah seorang pengkhianat, dan lagi-lagi pengkhianat tersebut kembali melancarkan serangannya. Tapi ia terkejut karena Ye Chen dapat dengan mudah menghentikan panah miliknya itu. Lalu pengkhianat tersebut keluar dari tempat persembunyian dan kembali menyerang Ye Chen. Bahkan saat itu ia tak menyangka jika Ye Chen bisa menggunakan teknik klon tubuh. Dikarenakan tak punya pilihan lain, pengkhianat itu pun segera bergegas pergi dari sana. Mengetahui hal itu, Ye Chen tak tinggal diam, dirinya langsung mengejar pengkhianat itu. Dan Ketua Tianzong memerintahkan pasukannya untuk membantu Ye Chen membunuh pengkhianat tersebut. Di sana juga terlihat Ye Chen yang langsung melancarkan serangannya. Dan akibat dari serangan itu membuat pengkhianat tersebut mati dalam sekejap. Diketahui ternyata pengkhianat itu bernama Lin Changying dari Sekte Tianzong. Lin Changying sendiri telah bekerja sama dengan Istana Darah untuk menghancurkan Sekte Tianzong. Dan di atas sana ada tetua Istana Darah yang memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua prajurit Sekte Tianzong. Namun saat itu Ye Chen dan Ling Hao menggunakan teknik lubang hitam sehingga langsung sampai ke sana. Dan tetua Istana Darah terkejut karena mereka berdua bisa melakukan hal itu. Bahkan saat pasukan miliknya akan menghabisi prajurit Tianzong, Ye Chen segera menggunakan petir hitam yang membuat pasukan Istana Darah mati seketika. Menyaksikan kejadian itu membuat tetua Istana Darah sangat marah. Dirinya pun segera membalas serangan Ye Chen. Tapi sebelum itu, Ye Chen dan Ling Hao tiba-tiba saja menghilang dengan teknik lubang hitam. Tapi tetua Istana Darah mengeluarkan tungku larangan yang membuat mereka terjatuh. Kemudian tetua Istana Darah kembali melancarkan serangannya. Tapi dengan cepat, Ye Chen menahan serangan itu. Dan karena Ye Chen tak bisa menahannya lebih lama lagi, dirinya langsung menambahkan kekuatan yang membuat tetua Istana Darah terpental saat itu. Tak berselang lama, datanglah prajurit Sekte Tianzong untuk membantu Ye Chen. Sehingga saat itu, tetua Istana Darah diserang oleh para prajurit dan ketua Tianzong. Sedangkan Ye Chen juga melancarkan serangan untuk menghabisi pasukan Istana Darah lainnya. Di sisi lain, terlihat ketua Tian yang telah pulih dari penyakitnya. Lalu, ia juga membantu prajurit lainnya untuk menghabisi pasukan Istana Darah. Tapi tetua Istana Darah yang bernama Si Chiong berkata bahwa akhirnya kau muncul juga. Setelah itu, tetua Chiong segera melancarkan serangan lagi. Namun ia terkejut karena ketua Tianzong dapat dengan mudah menghancurkan serangan itu. Sedangkan ketua Tianzong bergegas untuk membalas serangan darinya. Dan akibat dari serangan itu membuat tetua Chiong tersungkur ke tanah. Tetua Chiong berkata bahwa aku tak percaya penyakitmu bisa disembuhkan. Dan karena ia penasaran, dirinya kembali melancarkan serangan untuk menghabisi ketua Tian. Sedangkan di tempat lain, Ye Chen dan Ling Hao telah berhasil menghabisi banyak pasukan Istana Darah. Saat itu mereka berbincang tentang beberapa hal. Namun mereka berdua terkejut saat melihat tetua Chiong yang mulai terjatuh di hadapan mereka. Ling Hao berkata bahwa akhirnya ketua Tianzong bisa mengalahkan tetua Chiong. Setelah mengetahui hal tersebut, Ye Chen segera pergi dan menghilang dari sana. Ketua Tianzong berkata pada pasukan Istana Darah yang masih hidup bahwa sampaikan pada ketua kalian, jika ingin bertarung, maka Sekte Tianzongku akan melakukannya dengan senang hati. Dan kembalilah kalian semua sekarang juga jika tidak ingin aku habisi. Lalu setelah para pasukan Istana Darah pergi, Ketua Tianzong berterima kasih pada Ye Chen. Ia juga mengingatkan jika Ye Chen ada sesuatu yang diperlukan, maka katakan saja. Ye Chen menjawab bahwa aku ingin meminjam formasi teleportasi milik Sekte Tianzong. Ye Chen mengatakan jika kau bisa langsung mengirimku saja ke Sekte Heng Yue. Namun Ketua Tianzong memberitahu bahwa di Dacu tidak ada formasi teleportasi yang bisa menempuh jarak lebih dari 2 juta mil. Tetapi Ye Chen menjawab, bukankah ada juga formasi teleportasi kekosongan yang bisa melakukannya?
Ketua Tianzong menjelaskan bahwa teknik tersebut tak bisa menteleportasi ke arah selatan, dan teknik teleportasi itu juga hanya bisa mengirim paling jauh 100 mil. Ye Chen pun bertanya lagi mengapa hal itu bisa terjadi. Ketua Tian menjawab jika semua itu karena 100.000 gunung yang harus dilewati. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 65 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.